Bagian yang kedua kita membahas tentang control setting ya. Di bagian ini kita mau melihat bagaimana laboratori atau living lab yang disiapkan untuk melakukan evaluation testing itu berguna untuk membantu menjawab eh, apakah produk yang sudah kita kembangkan itu benar-benar bisa bermanfaat, berguna bagi user atau target user dalam membantu mereka menyelesaikan tugas-tugasnya, ya, tugas-tugas yang terkait dengan produk tersebut. Oke, jadi karena sifatnya controlled, artinya ruangan labnya kita siapin, perangkatnya kita siapin, usernya juga kita persiapkan ya, dan segala sesuatunya kita siapkan. Sehingga ini bisa menjadi hasilnya menjadi objektif. Oke. Nah, apa yang dilakukan pada sesi control setting ya? Biasanya kita melakukan pengujian atau mengcompare produk atau prototype yang sejenis ya. Artinya begini. Let's say saya mengembangkan fitur A ya pada produk yang kita buat ya. Fitur A ini kita bingung manakah yang terbaik untuk desain A atau desain B. Nah, disinilah kita mengcompare nih. Desain A kita ujikan kepada pengguna, desain B kita ujikan kepada pengguna, lalu kita lihat mana yang terbaik. Oke. Selain menguji prototipe yang kita kembangkan, kita juga bisa menguji dengan produk yang sejenis dengan kompetitor ya. Jadi pengguna akan mencoba produk sejenis dan kemudian mencoba produk yang kita buat. Nah, ini hal-hal yang umum dilakukan pada lingkungan yang control setting. Fokus pengujiannya adalah time to complete the task, ya, artinya waktu yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan tugas-tugas atau fitur-fitur yang dikerjakan di dalam produk tersebut, serta jumlah dan jenis error yang dialami oleh pengguna. Oke, jadi fokusnya ada di sana. Nah, data dikumpulkan atau dihimpun ya dari pengguna tersebut dalam bentuk video dan interaction logging ya. Interaction logging itu adalah sistem pencatatan di dalam software. Jadi kita sudah menyiapkan softwarenya, kita sudah menyiapkan sistem untuk mencatat interaksi pengguna. Contohnya adalah berapa kali penggunanya mengklik, berapa waktu yang dihabiskan pengguna di suatu halaman, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, testing is central ya, artinya kita harus eh, menginformasikan pengguna bahwa kita sedang melakukan pengujian evaluasi terhadap software ini ya. Kita juga harus memberikan konsen ya, di mana user diberitahu, pengguna diberitahu bahwa pengujian ini bukan menjudge manusianya, tetapi pengujian ini adalah menjudge sistem yang dibuat. Oke, jadi pengguna harus tahu bahwa mereka sedang dimintai tolong untuk melakukan testing. Oke, nah selain data yang kita kumpulkan ya dalam proses control setting ini, kita juga meminta pengguna untuk menyampaikan opini mereka ya dengan menggunakan kuesioner ataupun interview untuk memperlengkapi data kualitatif kuantitatif yang kita sudah kumpulkan. Nah, kita perlu juga mendapatkan opini pengguna. Oke, nah bagaimana bentuk testingnya atau suasana testingnya? Nah, biasanya dilakukan di dalam lab usability ya. Ukurannya 4 kali 5 4 kali 5 meter itu minimal ya. Dan biasanya dibagi menjadi dua sekat seperti pada slide sebelumnya yang Bapak Ibu lihat. Dan si user ditempatkan di tempat yang nyaman ya untuk melakukan proses evaluasi testing ini, kemudian disekat dengan sebuah cermin satu arah, em, di mana ada ruang observasi pihak tester, pihak tim desain yang melakukan observasi di balik sekat tersebut. Nah, eh, pentingnya adalah juga di sini kita memilih user yang representatif ya. User representatif artinya user yang sesuai dengan target market kita. Let's say kita membuat aplikasi membantu puskesmas
ya tentu untuk ibu dan anak gitu ya kurang lebih, maka representasi usernya yang paling cocok ya ibu ya, ibu-ibu. Nah, seperti itu contohnya. Oke, tentu saja setelah kita tahu bahwa user target marketnya seperti ini, tentu saja kita harus menyiapkan skenario pengujian, skenario testing. Nah, skenario testing ini dalam bentuk tugas-tugas yang kita bebankan, kita berikan kepada si user untuk diselesaikan menggunakan prototype atau produk yang kita buat. Dan itu harus relevan dengan si pengguna tersebut. Oke. Dan berapa jumlah pengguna yang kita akan testing? Tidak perlu banyak-banyak ya, cukup 5 sampai 10. Nah, eh, menurut Norman Nielsen, 5 pengguna sudah cukup untuk mengidentifikasi 80% masalah usability. Nah, harap dibedakan ya. Tes evaluation usability ini berbeda dengan pengumpulan apa namanya statistik ya, pengumpulan data statistik ya. Biasanya kan kalau di data statistik ada margin error, kemudian ada reliability ya, dan ada minimum responden. Nah, di sini goalnya evaluating adalah memastikan tidak ada atau mengidentifikasikan problem-problem usability yang muncul dari produk yang dibuat ya, seperti itu. Nah, biasanya 30 menit testingnya ya. Kenapa? Jangan terlalu lama karena bisa menyebabkan user tidak nyaman dan bisa menyebabkan performa user menurun setelah 30 menit tersebut. Oke. Harap dipastikan juga bahwa setiap pengujian itu sama untuk setiap partisipan. Pertanyaannya sama, nuansanya sama, software yang dipakai juga sama. Peserta perlu mendapatkan dengan detail konsen ya, sehingga mereka ngerti apa yang akan mereka kerjakan, mereka ngerti apa yang dibuat, mereka juga ngerti bahwa testing ini tidak ada isu-isu di luar yang kita eh, testingkan ya, misalkan isu-isu etis, etnis dan seterusnya. Oke. Nah, form consent bentuknya adalah form ya, participation diminta untuk membaca dengan baik dan participation biasanya sih ya diberi keterangan di situ bahwa partisipan berhak berhak berhenti kapanpun. Nah, misalnya seperti itu. Oke. Dan apa hak dan kewajiban mereka dan apa yang bisa mereka dapatkan. Dan itu disebut sebagai form consent. Oke, form consent ini didesain oleh otoriti yang berwenang ya untuk melakukan atau membuat form consent. Contohnya adalah seperti ini, Bapak Ibu ya. Ini ya seperti ini ya. Contoh form consent. This is a study. Ini template ya, Bapak Ibu ya, untuk bla bla bla. Ya ini ada semacam penjelasan bahwa nanti saya ditesnya kayak gimana sih. Nah, ini dijelaskan di situ. Kemudian ada penjelasan ini, semua informasi di collect, dihimpun ya pada sesi testing ini oleh perusahaan ini yang akan hanya dipakai untuk internal purpose. Jadi kita nggak bakal menyebarluaskan apa namanya secara sembarangan begitu ya. Nah, ini konfidensial dan seterusnya. Oke. Dan di sini ya satu lembar ya, di mana nanti si pengguna diminta untuk menandatangani form consent tersebut. Oke. Nah, data kuantitatif yang dikolek pada saat sesi ini adalah misalkan lamanya si pengguna menyelesaikan tugas-tugasnya, ya. Kemudian time to complete a task after specified time away from the product, artinya kita mau melihat em, recognition redundant recall-nya. Apakah si pengguna setelah tidak menggunakan software ini, kemudian dia dipanggil lagi untuk melakukan testing, waktu yang dibutuhkan itu berkurang atau sama aja ya, seperti itu. Harusnya kalau pengguna sudah terbiasa menggunakan tampilan software yang kita kembangkan, maka di beberapa hari kemudian atau beberapa saat kemudian harusnya akan lebih cepat, gitu ya. Kemudian jumlah dan jenis error, kemudian number of error per unit of time. Jadi
error yang dialami pengguna dalam satuan waktu. Nah, for example ya, dalam waktu 10 menit ada berapa kali ya pengguna mengalami error. Oke. Dan jumlah seberapa banyak eh, buku manual atau FAQ atau bantuan online yang diakses pengguna eh, pada saat sesi testing ini. Ya, number of users making an error, number of users successfully completing a task. Ini adalah data-data kuantitatif yang umum dikolek pada sesi evaluation test. Nah, metodenya macam-macam ya untuk bagian kontrol lab testing ini. Yang pertama adalah thinking a lot, kedua adalah question asking, code discovery, dan ada banyak yang lain ya. Nah, kita akan bahas yang tiga besar ini yang biasanya umum dipakai di sesi eh, evaluation testing menggunakan control setting. Pertama adalah thinking aloud protocol. Di sini, ketika pengguna dihadapkan pada suatu software atau suatu alat yang kita akan kita teskan kepada pengguna tersebut, si pengguna diminta untuk secara verbal mengungkapkan pikirannya, opininya dia gitu ya ketika dia sedang berinteraksi dengan sistem. Oke. Jadi kayak kayak dia bercerita sendiri. For example, oke, saya sedang melakukan testing di sini ada beberapa tombol untuk melakukan login. Hanya saja saya lupa passwordnya. Nah, di sini saya akan menekan tombol forgot password. Oke, nah dia cerita ya. Dia akan juga menceritakan apa yang dia harapkan dan apa yang kenyataannya yang dia lihat di layar. Jadi misalkan begini, di sini saya harus diminta untuk mengisikan password baru, saya mengira bisa mengisi hanya dengan 5 digit password, ternyata sistem tidak memperbolehkan 5 digit password, dan saya diminta untuk mengulangi kembali pengisian data-data tersebut. Nah, ini semacam thinking aloud ya. Jadi si user diminta untuk secara verbal mengungkapkan apa yang mereka pikirkan ketika berinteraksi dengan sistem secara real time. Oke. Eh, Metode ini sangat berguna untuk menangkap cognitive activities ya. Apa namanya aktivitas yang melibatkan kognitif daya pikir orang ketika berinteraksi dengan sistem kita. Metode atau protokol yang kedua adalah question asking protocol, di mana pihak observer, pihak tester akan mengajukan direct questions terhadap produk yang dipakai oleh pengguna saat itu di ruang lab itu. Biasanya di sini untuk menguji seberapa paham pengguna terhadap sistem dan tugas yang dibuat ya, dan seberapa paham mereka dalam memahami penggunaan sistem tersebut. Contoh si pertanyaannya seperti ini, coba coba deh eh, kirim email ya, kirim email menggunakan software yang kita kembangkan. Atau coba tolong buatkan atau tolong melakukan purchase. Contoh ya, kita lagi bikin e-commerce, user diminta untuk melakukan pembelian produk. Ya, dan user diminta untuk menambah produk ke dalam cart dan melakukan pembelian. Nah, seperti itu. Atau contoh lainnya, kita sedang mengembangkan aplikasi Spotify, sejenis Spotify. Dan kita menanyakan user, tolong coba kamu bikin playlist lagu sukaanmu. Nah, seperti itu. Ini adalah question asking protocol. Oke. Co-discovery learning ini mirip seperti thinking aloud protocol, di mana kalau thinking aloud protocol itu sendirian, usernya satu orang, tapi kalau co-discovery ini bergerombol, grup ya, bisa pair dua orang atau lebih dari dua orang. Dan co-discovery ini mereka diminta untuk berdiskusi, saling mengungkapkan apa yang mereka pikirkan dan bisa saling sharing ya, berdiskusi satu sama lain. Jadi dua user ini melihat layar yang sama, menggunakan produk yang sama gitu ya di dalam satu satu sesi tersebut, dan tujuannya adalah supaya kita bisa menangkap apa namanya perbincangan diskusi yang terjadi ketika eh, mereka sedang mengerjakan atau menggunakan aplikasi tersebut ya, biasanya untuk aplikasi yang memungkinkan kolaboratif, memiliki fitur kolaboratif di dalamnya. Misalkan contoh ya, em, Canva ya. Canva Canva itu adalah software digital kreatif ya, di mana kita bisa nge-create macam-macam
apa media, dan ada fitur kolaborasi, kita bisa share dan mereka bisa berdiskusi tentang tampilannya, tentang kontennya, dan ini yang ingin kita tangkap ya dengan metode co-discovery learning. Ada protokol, ya tentu saja kita bisa menggunakan paper prototyping ya, menggunakan paper untuk menjelaskan atau mengetes pengguna. Shadowing method ini adalah di mana si pengguna didampingi oleh expert di belakangnya atau duduk di sebelahnya. Oke, shadowing method ini memungkinkan si pengguna berinteraksi dengan sistem dan expert memberikan pendapat dia terhadap apa yang dikerjakan oleh pengguna. Oke, tujuannya apa shadowing method? Supaya kita, pihak tester, observer, itu secara jelas, secara clear, secara formatif mendapatkan eh, hasil yang objektif dari penilaian expert terhadap tingkah laku pengguna ya terhadap sistem tersebut. Teaching method ini adalah metode di mana tester ngajarin pengguna mendemonstrasikan, maksud saya, mendemonstrasikan cara memakai sistemnya, lalu si pengguna mencoba mereplikate ya cara tersebut. Retrospective testing adalah pengguna mengerjakan tugas-tugasnya yang diberikan kepadanya dan direkam. Lalu setelah sesi selesai, pengguna diminta untuk menonton rekamannya ulang dan memberikan insight pendapat pada bagian-bagian rekaman itu apa yang mereka rasakan pada saat itu ya, namanya retrospective technique. Sebenarnya ada banyak sekali protokol yang lain, tetapi yang paling sering dipakai adalah think aloud ya, think aloud protokol, kemudian asking question protokol, dan co discovery learning.